Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Pembaptisan Yesus ini, kita bersama diajak kembali untuk menghayati arti menjadi anak Allah yang setia melakukan kehendak-Nya. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari NKB 3, bait pertama dan ketiga. Ibadah Minggu pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yesus adalah anak Allah yang dengan setia dan taat melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapanya. Melalui tema menggenapi kehendak Allah, pada hari ini kita kembali mengingat tentang panggilan untuk menjadi anak-anak Allah yang mau selalu melakukan kehendak-Nya.
Seringkali kita berjalan dengan kehendak dan rencana kita sendiri, merasa benar dan yakin dengan semua pertimbangan diri sendiri. Padahal semua yang kita pikirkan dalam kelemahan, kita kerap kali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya kasih-Mu mengampuni kami. Amin. Berita anugerah. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan,
Maka Allah berkenan memberikan anugerahnya seturut dengan Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyinya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan begitu lembut, ia berlimpah dengan pengampunan. Namun begitu kita semestinya tidak menganggap murahan kasih Allah. Sehingga kita dengan sungguh-sungguh mau meninggalkan jalan orang fasik dan jalan orang jahat. Kita mau berjuang untuk terus mengikuti jalan Tuhan, jalan orang benar. Ku
kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah memberikan dirinya untuk mati, menjadi tebusan atas segala salah dan dosa kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami sungguh melimpah dengan syukur atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Kami datang dalam penyembahan kami. Terimalah sembahyang kami pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman kebenaran yang dan hidup. Firman yang memberi kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Firman yang memberi penghiburan bagi kami yang sedang susah. Firman yang memberikan pengharapan bagi kami yang letih lesu dan penuh dengan beban berat. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas. Kiranya apa yang lemah, apa yang kecil, apa yang terbatas, Roh Kudus mengurapi. Sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan memohon. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah tergulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Saya ulangi. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini, Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya, amin. Puji Tuhan. Kiranya kita pun senantiasa luar biasa dalam tuntunan tangan Tuhan. Meskipun kenyataan hidup yang sedang kita hadapi berbagai macam rupa-rupa pergumulan, namun percayalah bersama dengan Tuhan, kita pasti dimampukan untuk melewatinya. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
tema dalam ibadah minggu pagi ini menggenapi kehendak Allah. Genap itu artinya utuh, bulat, penuh, tidak ganjil. Lah, apa maksud tema ini? Kalau berbicara tentang utuh, membuat tidak ganjil, membuat penuh berkaitan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu artinya maksud-maksud hati Allah dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Maksud tujuan tema ini adalah mengajak Bapak Ibu dan saya untuk menjadi pribadi yang memenuhi kehendak Allah. Memenuhi maksud dan isi hatinya Allah. Kalau dalam bahasa gampangnya itu adalah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu artinya marem atau puas, membuat hati Allah itu puas, marem atas hidup Bapak Ibu dan saya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya bisa menjadi pribadi yang membuat utuh, bulat apa yang Tuhan kehendaki. Atau bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya bisa menjadi pribadi yang membuat hati Allah itu puas, marem, meranani penggalia Gusti, berkenan kepada Allah. Ya, dalam bacaan hari ini memberitahu atau memberi petunjuk kepada setiap kita untuk menjadi pribadi yang membuat hati Allah itu marem atau puas. Yang pertama adalah kita diajak supaya menjadi pribadi yang berserah penuh kepada Allah. Mengapa? Tantangan, persoalan yang sedang terjadi. Bahkan sudah banyak orang memberitahu kita bahwa di tahun 2023 ini bukan tahun yang mudah, tapi tahun yang makin hari makin sulit dibanding masa pandemi kemarin. Wah, bahkan kemarin sudah ada banyak video yang dikirimkan, mungkin Bapak Ibu juga mendapat video di mana ada satu tempat tertentu yang gagal panen, pohon jagung yang ledung-ledung tinggal panen, tapi tinggal akarnya, tinggal batangnya, buahnya kemana? Habis dimakan belalang. Itu dalam waktu sekejap hanya butuh 1 jam. Padahal nanemnya itu berbulan-bulan. Direwangi, jerih lelah menanam tanaman jagung. Begitu menghasilkan buah siap panen, tiba-tiba regutuk. Wah, hama, belalang menyerbu, habis dalam waktu 1 jam. Ini pertanda apa? Banyak orang bertanya-tanya. Bapak Ibu, apapun bentuk kenyataan yang ada di depan mata kita, firman Tuhan mengajar kepada Bapak Ibu dan saya untuk kita memiliki hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa diperlukan penyerahan penuh kepada Allah? Karena kesukaran demi kesukaran, pergumulan demi pergumulan bisa membuat Bapak Ibu dan saya patah terkulai. Kalau dalam bacaan ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh itu adalah tumbuhan ilalang yang tidak sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ilalang tersebut kalau sedikit kesampar atau kena angin saja itu gampang nengkluk. Ini tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ini mengganggu, nyerimpet-nyerimpeti. Lah, orang kalau ketemu ilalang yang pating telengkuk begini, biasanya segera ambil sabit, babati, buang. Sebentar lagi kering dan dibakar. Ini gambaran hidup Bapak Ibu dan saya. Kita ini adalah disamakan dengan ilalang yang sudah tidak berguna karena gampang nengkluk, gampang patah. Tetapi ketika Allah mengamati hidup Bapak Ibu dan saya seperti ilalang tersebut, meskipun hidup kita ini tidak ada gunanya, karena sudah mengalami patah demi patah, karena pergumulan demi pergumulan, karena dosa-dosa kita, karena persoalan yang menekan hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi Allah yang penuh rahmat tersebut tidak mentolo, gampang tersentuh hatinya oleh belas kasihan, dan ia tidak membiarkannya. Itulah sebabnya dalam nubuatan Nabi Yesaya, ia mengingatkan kepada umatnya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya.
Kalau bahasa Jawa tidak dikempus. Ya, lampu yang sudah ngitir-ngitir, terang tidak, mati juga tidak. Wah, itu bikin kita gemes, pengen tiup saja, ganti yang baru. Kita lihat lampu yang sudah meleret, ketap-ketip, bikin belerang. Apa yang kita lakukan? Putar saja, ambil yang baru, kan begitu. Itu gambaran hidup Bapak Ibu dan saya yang ketap-ketip. Ya, tinggal menunggu waktu. Tapi Allah yang penuh dengan belas kasihan tidak memadamkannya, tidak meniupnya, dan akhirnya mati lenyap. Kita diajak supaya Bapak Ibu dan saya miliki penyerahan penuh kepada Allah, karena Allah adalah sumber rahmat, sumber keselamatan. Itulah sebabnya jangan kita dikendalikan oleh rasa khawatir, rasa cemas yang berlebihan yang membuat kita justru makin lari dari Allah atau menghindar dari Allah atau lupa pada jalan Allah. Beberapa bulan yang lalu sungguh hati saya sangat khawatir, sangat cemas ketika menjumpai simbok saya. Itu mengeluh, kepalanya sakit, matanya ndrodos terus. Langsung saat itu juga kami bawa ke dokter umum Ismiaton. Namun obat hampir habis, tidak memberikan tanda-tanda yang baik. Ibu saya 5 hari tidak tidur. Wah, saya mulai teratapan. Kenapa ini? Tensinya tinggi. Lalu, Bu, ayo kita ke rumah sakit. Bolak-balik ibu saya berkata, tidak, Nduk. Ora, ibu saya trauma. Karena di masa pandemi yang lalu banyak saudari kami yang masuk rumah sakit masih bisa dada. Wah, masih kelihatan teges, tapi begitu keluar tinggal nama. Itu membuat ibu saya khawatir, trauma. Lalu ibu saya berkata, bawaan aku ke klinik Malabar Mojosongo. Sudah, akhirnya anak-anak bawa ke sana. Rupanya obat ibu itu juga tidak mempan. Malah membuat ibu saya makin mengalami serangan demi serangan. Ketika serangan itu muncul, tiba-tiba dia teriak histeris, memanggil nama Allah. Anak-anaknya langsung geruduk, lalu mencengkeram apa yang bisa dicengkeram. Ketemu rambut saya dijambak cengkeram begini. Kenceng, dan itu memakan durasi waktu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Itu 1 hari bisa 5 sampai 6 kali. Ayo Bu, tak bawa ke rumah sakit. Milih rumah sakit mana? Enggak lah, terus gimana? Dah, aku bawaan lagi ke klinik Malabar. Waduh, Bu, tak bawa ke rumah sakit yang cetha saja ya, saya berkata. Enggak mau, sudah lemas, jalan tidak bisa. Lalu kita bawa lagi ke klinik tersebut. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, tolong lembutkan hati ibu supaya mau dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, Bapak Ibu sampai di rumah untuk bisa memasukkan 1 pil saja, karena ibu saya banyak mualnya, banyak muntahnya. Itu dengan perlu perjuangan memasukkan 1 tablet. Tetapi ketika tablet itu masuk, rupanya membawa efek yang lain. Ibu saya mulai meruntus, alergi. Lalu obat yang lain langsung saya buang. Ibu saya berkata, aku menyerah, Nok. Aku enggak apa-apa dibawa rumah sakit. Malam ini juga ya, Mbok? Enggak, nunggu besok pagi jam 5. Waduh. Ya sudah, anaknya enggak ada yang tidur, semua nunggu si Mbok. Jam 5 pagi kita ke rumah sakit Brayat, ke IGD. Lalu ditangani dokter, kemudian tidak opnam, obat tersebut diminumnya membawa efek yang baik. Lalu seminggu kemudian kita balik ke rumah sakit. Kontrol yang kedua itu makin menjadikan ibu saya justru makin turun. Kok makin tidak genah, makin tidak berdaya. Lalu minggu pagi ketika saya khotbah di gereja ketemu dengan dokter Todi. Saya menceritakan kondisi ibu saya dan dokter Todi berkata, Bu Titik langsung banting setir ketemu dokter Syaraf. Jangan lama-lama, jangan ditunda. Lalu kami ke dokter Syaraf. Namun di tengah-tengah hal tersebut, saat kami ketemu dokter Syaraf kesekian kalinya dan ketemu dengan seorang pasien yang sama-sama kontrol, itu saya mengamati seorang anak muda yang umurnya belum ada 20 tahun. Ya, sangat muda. Itu tangannya dari tadi itu begini terus. Wah, begini terus seperti penari, lentik sekali, laki-laki. Saya pikir ini apa sedang menerapi diri, pikir saya.
Namun beberapa kemudian dia langsung menghentikan tangan ini lalu lari keluar di balik pintu kaca. Saya pikir apa mau telepon, tapi nggak ada suara. Lalu terdengar bunyi gedebuk, 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 gedebuk. Lah kakak saya itu yang waktu itu ada di balik pintu itu sambil memegang kursi roda yang diduduki simbok saya, itu nginguk begini. Lalu dia ngawe saya, ditunjuk. Saya tanya apa? Lah saya datang, nuk. Hah? Muka Mas itu mendongakkan ke atas begini, kejel-kejel, mulutnya itu menyembur darah. Secara spontan saya langsung teriak, lari ke arah para perawat di sana. Saya berteriak, "Suster, tolong ada orang mencicil," saya berkata. Lalu spontan para perawat tersebut lari ke arah tempat tersebut, lalu diangkat dan digeledah ke IGD. Begitu ditangani, mulutnya itu sudah dicangar lalu dikasih besi panjang supaya lidahnya itu tidak tergigit. Telinga saya sempat mendengar percakapan mereka. Mas ini ditanya, "Mas, lah kowe lara kaya ngono kok ndak ada yang nganter?" Ia menjawab, "Sudah biasa." Lah terus piye nek kowe misale kaya ngene tidak tertolong, tak tertangani kalau ndak ada yang mendampingi kamu? Coba lihat HP-mu. Ketika dibelkan Sanak Family, tidak ada satupun yang bisa datang ke rumah sakit. Dan Mas ini menjawab, "Saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama saya. Kulo pasrah." Ia berkata, buktinya ketika saya serangan tadi, ada seorang wanita, telinga saya mendengar ia berteriak, "Tolong ada orang mencicil." Dan kenyataannya perawat menolong saya toh. Tidak membiarkan saya, ya ini buktinya. Saya bisa sadar lagi toh. Wah. Lalu ditanya, "Lah nanti kamu pulangnya piye?" Saya percaya, saya pasti sampai di rumah. Ketika saya sudah dipanggil dokter, ibu saya ditanya-tanya, lalu dikasih resep, tebus di sana. Ketika keluar, saya melewati Mas itu lagi. Mas itu nundukkan mukanya dan berkata, "Makasih ya." Saya cuma begini, kok ngerti aku? Saya pikir dia nggak gagas. Ternyata ketika saya melengok gini, dia sempat memperhatikan. Dan ketika pulangnya Bapak Ibu, Pak Satpam memanggilkan taksi untuk Mas ini bisa sampai ke rumah. Telinga saya terngiang-ngiang ungkapan Mas tadi. Yang awalnya hati saya penuh cemas, penuh ketakutan. Saya sungguh takut kehilangan simbok saya. Seolah-olah simbok saya ini sebentar lagi sudah tidak ada. Itu pikiran kami sekeluarga. Ditambah ibu saya sulit dibawa ke rumah sakit. Makin membuat saya cemas. Ibu tidak bisa tidur, saya juga ikutan tidak bisa tidur. Apalagi bapak. Ganda pikirannya. Tetapi ketika melihat, ketika mengetahui kondisi Mas tadi, bahkan mendengar ungkapannya yang berkata, "Saya nampak sendiri tapi tidak sendirian. Kulo pasrah, Tuhan bersama dengan saya." Itu membuat hati saya madeg. Saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan keyakinan Mas tadi yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita pun sering dilanda yang namanya kecemasan, ketakutan oleh karena berita yang baru saja kita dengar, itu baru berita. Belum kita menghadapi kenyataan yang sesungguhnya ketika silih berganti bertubi-tubi menimpa hidup Bapak Ibu dan saya. Entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi yang kelimpungan, entah itu kondisi keluarga yang berantakan, entah itu anak-anak yang menyakiti hati orang tua dan lain sebagainya. Kadang membuat hati kita bertanya-tanya, di manakah Allah itu? Bagaimana hidupku nanti dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan kembali meyakinkan hidup Bapak Ibu dan saya supaya kita menaruh percaya penuh, berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Karena buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dimatikannya. Tetapi Allah yang penuh dengan belas kasihan akan mengulurkan tangannya, menuntun Bapak Ibu dan saya untuk melewati perkara demi perkara. Dibutuhkan sikap, percayalah, tetaplah berharap kepada Tuhan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, atau bagaimana kita menggenapi apa yang menjadi maksud-maksud hati Allah. Yang kedua adalah dibutuhkan sikap taat dan setia. Taat dan setia. Taat untuk apa? Taat untuk melakukan firman Tuhan yang ya dan amin. Pegang teguh setiap perkataan firman-Nya. Sama seperti seorang hamba yang dipanggil, dengan penuh ketaatan ia melakukan, menyuarakan berita kebenaran. Nabi Yesaya menubuatkan berkaitan dengan hamba Tuhan yang menyelamatkan. Kata-kata ini juga senada dalam bacaan kitab Matius. Sama persis. Seorang hamba yang tidak akan pernah pudar. Seorang hamba yang tidak akan pernah patah terkulai. Sekalipun tekanan demi tekanan menghimpitnya, tetapi hamba ini tetap setia melakukan tugas panggilannya untuk menyuarakan hukum-hukum kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya, kita juga dipanggil untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Dia. Mari kita kerjakan itu dengan penuh ketaatan dan setia. Mungkinkah kita dikatakan taat setia dalam melayani Tuhan? Sedangkan untuk datang beribadah saja kita ya setengah aras-arasen. Apalagi cuaca dingin, pagi-pagi sudah rintik-rintik hujan. Bukankah lebih nyaman kita melanjutkan mimpi indah kita di bawah selimut? Waktu pandemi terjadi banyak gereja ibadah secara online. Tidak ada tatap muka. Saya membaca WA jemaat yang berulang kali berkata, wah, kapan ya ibadah dimulai? Rasanya kok rindu sekali untuk ketemu. Ya, saya jawab, tenane. Rasanya pengen sekali jumpa nyanyi, vokal grup, paduan suara. Kapan ya? Mosok kita dikungkung sak bubare di rumah. Berulang kali, berbeda-beda jemaat. Sama ungkapannya, kangen pengen ibadah tatap muka. Tapi hati saya tetap berkata sama, tenane. Bahkan saya terus juga terungkap, tenane Bu, oh tenan. Wah. Tapi apa yang terjadi? Ketika ibadah tatap muka sudah dimulai, sudah diwartakan, apakah jemaat tidak tahu? Tahu. Oh, sebagian sudah dijapri, yang jarang buka WA group dijapri, diingatkan, datang ya Pak Bu, besok mulai ibadah. Sekali, dua kali, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang mulanya berkata kangen untuk berjumpa beribadah, kangen melayani Tuhan di gereja. Tetapi saat semua kegiatan bersamaan dibuka, biak, satu piknik dibuka, wah, acara lain. Piknik PKK dibuka, bingung. Aku piknik apa ibadah ya? Sekian banyak jemaat meninggalkan ibadah, lalu berbondong-bondong menuju ke tempat yang membuatnya senang dan nyaman. Lah sekali-kali kan enggak apa-apa toh. Tapi persoalannya bukan sekali-sekali, tapi berkali-kali. Habis ini ibadah PKK. Besok ibadah PKK, piknik PKK, kampung. Besok piknik keluarga. Besok diajak teman alumni. Besok reuni. Sebulan habis waktunya Bapak Ibu. Piknik. Di manakah ungkapan rindu untuk datang ibadah secara tatap muka? Namun, ketika badannya mulai kecapean piknik, kakinya mulai pating selenut, ya namanya orang tua Bapak Ibu ya, kalau kecapean kan kakinya pating selenut, kepalanya pusing-pusing. Lalu WA, mohon doa, saya ndak enak badan karena saya kecapean. Capek apa? Piknik. Baru berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, mosok tiap hari badanku seperti ini. Tapi ketika diberi kesegaran, untuk siapa? Untuk menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, itu baru berkaitan dengan kesetiaan, ketaatan dalam ibadah. Belum kaitannya dengan kesetiaan, ketaatan mengikut Yesus. Mungkinkah kita bertahan saat kita diperhadapkan dengan kesukaran, pergumulan karena ikut Yesus? Tantangan demi tantangan yang kita hadapi karena ikut Yesus.
Mari kita belajar menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Saat kondisi seseorang berlimpah dalam damai, berlimpah dalam ekonomi, berlimpah dalam kesehatan, sangat mudah bagi dirinya untuk berkata, ayo setia dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana jikalau kondisi terbalik, kesehatan mulai menyusut, bahkan komplikasi makin melekat, ekonomi amburadul, sepi merana yang menggigit. Masihkah kita dijumpai setia kepada Tuhan? Tinggal di dalamnya, berjuang bersama dengan Tuhan. Ini PR pergumulan bagi Bapak Ibu dan saya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang bisa menyenangkan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan, membuat hati Allah marem atau kita memenuhi kehendak Allah. Yang ketiga adalah dengan cara, mari kita ikuti teladan berkaitan dengan kerendahan hati Yesus. Ini dalam bacaan Injil Matius pasal 3 ayat 13. Konteksnya adalah ketika Yohanes Pembaptis melayani, dipanggil untuk membaptiskan sekian banyak orang yang menyatakan diri aku bertobat. Namun ketika muncul dia, sosok pribadi yang lebih agung dari dirinya, Yohanes Pembaptis berkata, tidak Tuhan, aku tidak layak untuk membaptiskan engkau. Harusnya aku yang harus dibaptiskan oleh engkau. Tetapi Yesus berkata, tidak Yohanes, kehendak Bapa di surga itu jauh lebih penting. Sekarang baptislah aku. Dua-duanya rendah hati Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis juga sadar diri, siapa dirinya. Kristus Yesus pun juga rendah hati. Mau menempatkan dirinya sebagai manusia yang perlu dibaptiskan. Supaya kehendak Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan. Ibu Bapak, mari kita belajar memiliki karakter sama seperti Kristus, rendah hati. Kesombongan itu bukan hanya milik orang kaya. Kesombongan bukan hanya milik orang kuat. Tapi kesombongan ini bisa menjadi potensi bagi siapa saja. Orang kaya bisa sombong, orang miskin bisa sombong. Orang pintar bisa sombong, orang tidak pintar bisa sombong. Orang tampan cantik bisa sombong, orang yang kurang juga bisa sombong. Artinya apa? Kesombongan ini potensi bagi siapa saja. Saya dulu sebelum masuk GKI, saya melayani di tempat para penyandang cacat yang tidak tercover oleh pemerintah. Orang-orang buta, orang-orang jalanan, pengamen, pengemis dan lain sebagainya. Di situ ada seorang bapak yang tangannya itu buntung, matanya buta, korneanya ini tidak ada. Karena dulu pernah kena ranjau. Mantan tentara. Ia berkata, saya tidak takut dengan siapapun. Bahkan polisi nembak saya nggak bakal tembus katanya. Saya di pedang nggak akan keluar darahnya, tenanan pora. Bolak-balik itu ngejak saya ribut karena anaknya itu kecil-kecil tapi bengkalangnya minta ampun. Diajak sekolah minggu malah dia berikan pantat sambil ditepuk-tepuk ngece. Lah kan saya rasanya pengen nyedak tak unter. Ini anak kurang didikan, pokoknya tak plek. Lari datang kepada bapaknya mengadu. Lalu dia marah-marah. Padahal setiap minggu itu kalau mau sekolah minggu saya harus memandikan dia, kutunya banyak sekali. Enggak pernah mandi. Sudah surut jam 6 sore masih keluyuran di jalan-jalan. Waduh, pergaulannya juga enggak begitu benar. Itu tiap minggu saya harus mencari dia naik sepeda ontel. Kemana anak ini? Pak, anak-anak kemana? Enggak tahu, udah keluar. Ya, Bapak ini sumbar, saya enggak takut dengan siapapun. Apalagi sama Mbak Titi, kecil. Kecil yo, saya yang takut Pak. Tapi suatu hari ada kabar berita bahwa Bapak ini meninggal dunia karena jatuh dari tempat tidur. Sepele tuh Bapak Ibu, jatuh dari tempat tidur, gelundung. Semua juga heboh, ini seorang bapak yang kuat,
Seorang bapak yang tidak tembus oleh peluru katanya. Seorang bapak yang tidak mempan dengan pedang, tetapi meninggal dunia jatuh dari tempat tidur. Orang lemah saja bisa begitu sombongnya, apalagi orang yang kuat. Kita semua punya potensi untuk jatuh dalam kesombongan. Itulah sebabnya mari kita belajar senantiasa menghidupi, memelihara hidup berkarakter seperti Kristus. Dan salah satu karakter yang ditampilkan oleh Kristus adalah rendah hati. Dalam kerendahan hatian pasti muncul ketaatan. Dalam ketaatan pasti muncul kerendahan hatian. Karena orang yang rendah hati ia akan ditinggikan oleh Bapa di surga. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikuti gerakan saya. Ya, gerakannya nampak tidak sulit. Seperti ini. Tu, me, ta. Mari kita gerakan bersama-sama. Tu, me, ta. Sekali lagi. Tu, me, ta. Sulit apa tidak Bapak Ibu? Gampang ya, mari kita peragakan bersama-sama. Tumeta. Dinyanyikan ya. Tume, 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 ta, ta. Tume, 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 ta. Tume, 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 ta, ta. Tume, 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 ta. Tutume, tutume, ta, ta. Tume, 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 ta. Tutume, tutume, ta, ta. Tume, 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 ta. Lebih cepat lagi. Tume, 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 ta, ta. Tume, 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 ta. Tume, 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 ta, ta. Tume, 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 ta. Tutume, tutume, ta, ta. Ya stop. Ya. Sudah mulai ada yang berhenti. Karena apa? Bingung. Atau tidak berhenti tapi ngene-ngene terus. Ya. Bapak Ibu, kadang kita mengamati kehidupan orang lain, ketoke gampang, nggur ngono wek gampang. Kadang kita juga merasa, alah gampang, ngikuti karakter Kristus toh gampang. Ya, tetapi apa yang kita pandang gampang tersebut saat kita masuk di dalamnya ternyata kepontal-pontal. Ternyata membuat kita menggeh-menggeh dan bisa berhenti di tengah jalan. Padahal awalnya kita berkata gampang karena kita belum melakukannya. Mari kita belajar masuk di dalamnya. Bukan hanya mengamati, bukan hanya menonton, tetapi kita masuk. Ikuti karakter Kristus. Apapun kenyataan hidup yang kita hadapi. Saat kita susah, senang, menangis atau tertawa, sendirian yang menggigit, sepi yang menggigit, merana, atau kita sedang dalam kelimpahan sekalipun, mari kita masuk. Ikuti karakter Kristus. Yang nampaknya gampang tapi sesungguhnya penuh dengan perjuangan. Tapi percayalah, Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan saya menjadikan kita pribadi yang berkenan kepada Allah atau menjadi pribadi yang menggenapi kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah dengan rahmat, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung ibadah kami pagi hari ini ya Allah, kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Khususnya kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya dalam berbagai macam kemelut persoalan pergumulan, Roh Allah tetap menuntun bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta menteri dan kabinetnya. Kiranya Tuhan menuntun, menjagai, menyertai, Tuhan memberikan hikmat. Sehingga melalui kepemimpinan Bapak Presiden beserta wakil dan para menterinya, negara kami ini makin hidup dalam kebenaran, makin hidup dalam cinta kasih. Kami juga berdoa untuk sekelompok orang tertentu atau golongan tertentu yang berusaha untuk mengacaukan negeri ini dengan berbagai macam paham mereka sendiri, yang berusaha untuk merobohkan Pancasila dan UUD 45. Kami berdoa, sentuhlah hati mereka, lembutkanlah hati mereka, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk mengenal kebenaran dari Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Sragen di tempat ini. Sekian puluh tahun yang lalu Allah telah menancapkan salib di tempat ini. Melalui gerejamu ini, biarlah cahaya gereja ini, cahaya salib yang Tuhan tempatkan di tempat ini, terus bercahaya, terus bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang di seputarnya. Kami berdoa biarlah GKI Sragen makin bertumbuh di tangan Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani makin kuat, makin setia rohani mereka, penyerahan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan bagi gereja di tempat ini. Mungkin ada setumpuk kebutuhan demi kebutuhan, apalagi di masa sulit seperti ini. Tentu ada pergumulan tersendiri, namun kami percaya Engkau sanggup melimpahkan segala rahmat dan berkat-Mu bagi gereja kami, melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi seluruh jemaat Tuhan, sehingga melalui berkat dari jemaat Tuhan, gereja ini makin dihidupi. Segala kebutuhan demi kebutuhan dapat tertutupi, bahkan berlimpah ruah. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit. Apapun segala bentuk sakit penyakit yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Tuhan tilik, Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Bagi jemaat yang sudah lanjut usia, mungkin ada di antara kami yang tidak bisa bergereja oleh karena kondisi fisik yang sudah renta. Mari Tuhan Engkau mendampingi, Engkau menemani. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan dalam kondisi fisik yang tidak bisa memungkinkan lagi untuk berkumpul bersama di gerejamu ini. Bapa di surga, kami juga tak lupa menyerahkan untuk gereja Tuhan yang ada di Gondang, pos PI yang telah dibuka di sana. Lawatlah ya Tuhan, biarlah gereja yang masih kecil ini terus-menerus menjadi gereja yang hidup berkembang di tangan Tuhan. Biarlah gereja ini bersinar menjadi berkat bagi banyak orang di seputarnya. Tambah-tambahkanlah jemaat baru di gereja kami Gondang ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk Bapak Ibu yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia, makin bertambah pula penyerahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam kesehatan, Tuhan memberkati dalam karya. Biarlah kebahagiaan demi kebahagiaan Tuhan limpahkan, anugerahkan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu penatua yang telah Tuhan panggil untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini.
Biarlah Tuhan memberkati dalam kesehatan, memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam keluarga. Dan kiranya melalui pelayanan Bapak Ibu Penatua, gereja ini makin maju, gereja ini makin berkembang, makin hidup. Pun kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Wahyu. Kami berdoa, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Tuhan pakai kehidupan keluarga hamba-Mu ini makin hari makin menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan. Roh Tuhan menuntun, biarlah melalui pelayanan pengabdian keluarga hamba-Mu ini, jemaat makin berkembang, makin bertumbuh dalam Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Untuk anak-Mu Andin yang masih sangat kecil ini, Tuhan berkati pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan rohaninya. Biarlah anak-Mu kelak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang masih kecil ini yang Tuhan percayakan untuk dibina melalui guru-guru sekolah minggu. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam Tuhan, kelak menjadi generasi penerus gereja ini, menjadi generasi penerus bangsa ini yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengabdian anak guru-guru sekolah minggu. Juga terima kasih untuk pengabdian semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Tuhan memberkati satu persatu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini secara keseluruhan, yang bisa beribadah secara tatap muka maupun yang belum bisa beribadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan tilik satu persatu, memberkati kesehatan satu persatu, memberkati dalam pekerjaan satu persatu, dalam keluarga satu persatu. Yang merasa kurang sentuhan kasih sayang sanak famili, Tuhan hadir untuk menyentuh, kasih Tuhan berlimpah bagi umat-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan percayakan bagi gereja kami GKI Sragen ini. Dan kami percaya gereja kami ini makin hidup, makin bersinar di tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami. Kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dikumpulkan setelah ibadah selesai atau scan QR Code yang tertera di bagian belakang kursi tempat duduk bagian depan saudara.
Dan bagi yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dikumpulkan melalui rekening gereja atau scan QR Code yang tertera di warta gereja, atau bisa juga melalui penatua pendamping wilayah. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan memberikan kepada kami hidup, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, anugerah keselamatan dari Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang boleh selalu menjadi roh penolong dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini kalau kami boleh beribadah di gereja Tuhan di tempat ini. Ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan juga boleh menjadi bekal bagi hidup kami, bahwa hidup kami harus terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau yang menyucikan, menguduskan persembahan ini sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap majelis yang mengelola keuangan gereja agar dapat menopang berbagai macam program kerja di gereja Tuhan di tempat ini sehingga boleh melayani Tuhan, sehingga kami semua juga boleh mendapatkan berkat daripada kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku utus Kau
yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kehendak-Nya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Undurlah dari tempat ini dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.